Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang untuk rekan-rekan media dari Sindo News, Warta Ekonomi, dari Warta Kota, dari Investor Daily, Sinar Harapan, Marketing, Suara Merdeka, Rakyat Merdeka, Industri, dan Indopos, serta para media partner yang sudah bekerja sama dengan kami dari berbagai wilayah di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di acara online press conference Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020. Gimana nih kabarnya teman-teman media? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sepertinya sudah pada siap menyambut era new normal nih. Oh ya, karena masih dalam suasana lebaran, maka dalam kesempatan ini saya Dedi Dayat selaku pembawa acara di acara ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik rekan-rekan media, sudah bergabung juga dengan saya Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Beliau juga yang menggagas Award Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020 ini. Langsung, boleh Pak Tri bisa bergabung? Sore rekan-rekan media, selamat sore Bapak Ibu sekalian peserta Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020. Selamat datang di kegiatan press conference Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pada rekan-rekan media yang merayakan dan Bapak Ibu yang merayakan. Kabar baik ya, Pak Tri ya? Kabar baik, Mas Alhamdulillah. Dedi. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Imbauan pemerintah untuk menjaga physical distancing tetap kita lakukan ya Pak ya? Betul. Ya, jadi belum bisa Makanya jabat tangan nih. Kita melakukan kegiatan press conference ini baru pertama ini secara virtual dan live via Zoom. Ya, mudah-mudahan suara dan gambar bisa diterima dengan baik gitu ya oleh rekan-rekan media dan para peserta press conference pada sore hari ini. Iya. Biasanya kan kita bertatap muka ya Pak ya, secara langsung dengan rekan media maupun narasumber atau audiens yang ada di lokasi ya Pak ya. Betul. Tapi kali ini kita tetap sih bertatap muka sebenarnya, cuman lewat virtual gitu. Ya, oke Pak Tri, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang saya mau memperkenalkan narasumber lainnya terlebih dahulu. Sudah bergabung, Bapak Dudi sudah bergabung mungkin? Bapak Dudi Haji Saputra selaku Head of Marketing Communication Division PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Belum ya? Oke. Ibu Tia Oktaviani selaku Marketing Manager PT Mekaya Pharmaceutical. Apa kabar Bu Tia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lalu ada juga Bapak Muhammad Zainal Abidin selaku Head of SR and Sustainability Project PT Softtek Indonesia. Halo Pak Zainal. Halo Pak, selamat siang. Siang Pak Zainal. Lalu kita sambut juga dan sudah bergabung juga dengan Ibu Silvana Zong selaku Brand Manager Ice Group. Apa kabar Ibu? Iya. Lalu ada juga Ibu Wiwin Dwi Herawati selaku Chief Marketing Officer PT Secepat Express Indonesia ya. Halo Ibu Win. Selamat siang. Siang Ibu. Dan ada juga Ibu Kuspriyani selaku Kepala Unit PKBL PT Taspen Persero ya. Halo Ibu Kuspriyani, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir nih dalam acara press conference Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020. Ini merupakan sebuah apresiasi dan pengakuan bergengsi ya, yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah menggelar aksi CSR guna membantu masyarakat dan instansi kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang tentunya akan memberikan dampak positif baik kepada perusahaan maupun masyarakat. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, kurang lebih sudah 6 bulan negara kita ini diserang wabah COVID-19 yang dampaknya sangat luar biasa terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, melihat hal itu banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tergerak untuk membantu mereka yang membutuhkan, mulai dari bantuan untuk para tenaga medis sampai kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 secara langsung. Untuk itu, di acara ini saya akan memberikan slot waktu sekitar 5 menit
kepada masing-masing narasumber yang ada di sini untuk sharing kegiatan sosial yang telah dilakukan perusahaannya selama masa pandemi COVID-19 berlangsung. Namun sebelumnya saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Tri Raharjo untuk menjelaskan detail perihal penghargaan Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020 dan seperti apa metodologi penelitian yang telah dilakukan. Silahkan Pak Tri. Oke, terima kasih Mas Dedi. Selamat sore rekan-rekan media, selamat sore Bapak Ibu sekalian peserta Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Tri Raharjo dari Trust & Co Indonesia, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Indonesia mengalami pandemi COVID-19 ketika pertama kali diumumkan tanggal 2 Maret gitu ya. Tentunya para pelaku bisnis dan brand di Indonesia terus melakukan adaptasi. Dampak dari COVID-19 sangat dirasakan oleh masyarakat dan juga oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Dampak ini memicu berbagai perusahaan untuk melakukan aksi kegiatan sosialnya dalam bentuk kegiatan corporate social responsibility yang dilakukan dari sepanjang Maret sampai Mei yang kita melakukan survei gitu ya Bapak Ibu. Nah, atas dedikasi para pelaku brand dan juga perusahaan di Indonesia yang sudah memberikan donasinya buat yang terkena dampak COVID-19 ini, tentunya dari Trust & Co Indonesia dan juga infobrand.id menggagas sebuah penghargaan untuk pertama kalinya Bapak Ibu, Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020 secara virtual, karena kita tahu bahwa kita masih belum diperbolehkan bertemu secara fisik gitu ya. Kita masih ada social distancing dan physical distancing, walaupun di Jakarta baru ada update terakhir gitu ya, ada PSBB transisi. Mudah-mudahan ekonomi di Indonesia segera bergerak dan juga bisnis Bapak Ibu sekalian segera bertumbuh, dan saya kira kita patut memberikan apresiasi yang sangat tinggi buat buat perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah melakukan aksi kegiatan corporate social responsibility-nya. Nah, penghargaan Indonesia Top Corporate Social Responsibility merupakan sebuah penghargaan yang digagas oleh Trust & Co Indonesia dan juga infobrand.id untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah melakukan aksi kegiatan CSR selama masa pandemik COVID-19 ini, Bapak Ibu. Nah, tujuan dari kegiatan diadakannya Top Corporate Social Responsibility of the Years pada tahun ini tentunya pertama kita ingin memberikan sebuah apresiasi dan juga memberikan bukti pengakuan bagi perusahaan-perusahaan atas aksi kegiatan CSR-nya yang dilakukan pada saat pandemik COVID-19 ini. Yang kedua adalah Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020 kita harapkan dapat mendorong citra positif buat perusahaan peraih Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020. Ketiga, kami berharap dengan adanya pencapaian ini, khususnya kepada 100 penerima penghargaan, 100 Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020 akan mendorong seluruh perusahaan, baik penerima maupun non-penerima, kita berharap mereka terus melakukan aksi kegiatan CSR-nya untuk memerangi wabah COVID-19 ini. Nah, adapun kriteria yang kami lakukan Bapak Ibu, yang pertama adalah perusahaan tersurvei wajib memperoleh minimal skor 70% dan masuk ke dalam 100 top CSR untuk kegiatan peduli dampak COVID-19 teratas berdasarkan tingkat skor yang kami lakukan. Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan aktif dalam kegiatan CSR melawan COVID-19 serta melakukan publikasi baik melalui media massa, melalui sosial media maupun official website dari perusahaan-perusahaan penerima penghargaan
Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020. Next. Bapak Ibu, adapun metodologi yang kami lakukan ada 3 metodologi atau 3 hal yang kita lakukan penilaian. Yang pertama adalah dari sisi konsep kegiatan CSR-nya, bahwa kegiatan CSR perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini memiliki konsep yang kuat, baik dari sisi penyaluran donasi maupun dari sisi campaign. Yang kedua adalah CSR Impact, Bapak Ibu, bahwa kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan memberikan dampak positif terhadap sosial di tengah pandemi ini, khususnya kepada masyarakat, dan juga memberikan donasinya kepada instansi terkait dalam menangani pandemi secara global ini, khususnya di Indonesia. Yang ketiga adalah CSR Donation Value. Kami mengukur value yang diberikan perusahaan dalam aksi CSR tersebut. Value tersebut yang kami ukur adalah baik material, gitu ya. Jadi 3 hal itu yang kita lakukan penilaian sepanjang dari bulan Maret sampai bulan Mei 2020. Nah, untuk proses survei sendiri Bapak Ibu, kami pertama adalah mengumpulkan data Bapak Ibu berdasarkan data pemberitaan baik melalui media massa nasional, melalui sosial media, melalui website resmi official dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan corporate social responsibility. Yang kedua adalah kami mengumpulkan bukti-bukti tersebut, gitu ya, untuk kami memilah berdasarkan data-data sistem penilaian yang kami lakukan. Yang ketiga, kami melakukan penyaringan, Bapak Ibu. Di dalam melakukan penyaringan ada syarat yang kita berlakukan di awal, yaitu untuk donation yang dilakukan, kita untuk menentukan 100 kita filter dengan minimal kalau secara value kisaran 500-an juta kalau diuangkan, gitu ya. Yang keempat adalah melakukan penjurian data berdasarkan data yang masuk. Berdasarkan data yang masuk ada 500 perusahaan yang kita nilai, Bapak Ibu. Dari 500 perusahaan kita memilih dengan skor yang tertinggi adalah di top 100 yang melakukan aksi kegiatan Top Corporate Social Responsibility. Nah, baru tahapan kelima kami umumkan kepada Bapak Ibu sekalian, kami surati kepada para pemenang. Kami kirimkan via kurir maupun via online atau via email untuk mengirimkan siapa pemenang dari penghargaan ini. Yang keenam adalah kita memberikan kegiatan penganugerahan dalam bentuk e-awarding ceremony Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020 ini nanti sore jam 15.30 sampai jam 17. Jadi buat rekan-rekan wartawan yang ingin menyaksikan kegiatan penganugerahan pada brand-brand ini, silahkan nanti sore bisa join, gitu ya. Next. Nah, berdasarkan data yang kita peroleh Bapak Ibu dari 100 data pemenang, gitu ya. Perusahaan-perusahaan melakukan donasi baik dalam bentuk produk, gitu ya, dalam bentuk uang tunai, baik ada juga dalam bentuk sembako dan makanan, ada juga dalam bentuk alat kebersihan dan juga alat pelindung diri. Jadi berdasarkan data yang kita dapatkan dari 100 data pemenang, yang mendonasikan dalam bentuk produk ada 11,12%, yang mendonasikan dalam bentuk tunai 13,13%, yang dalam bentuk sembako dan makanan 13,13%, yang dalam bentuk alat kebersihan ada 29,29%, dan dalam bentuk APD ada 33,33%. Kita tahu bahwa COVID-19 ini juga berdampak kepada masyarakat, sehingga kalau kita lihat berdasarkan hasil survei di sini ada yang dalam bentuk sembako dan makanan. Jadi mereka memang banyak juga yang melakukan menyumbang donasinya secara langsung buat Bapak Ibu. Next. Bapak Ibu, berdasarkan data yang kami peroleh Bapak Ibu, gitu ya. Penyaluran donasi itu
berdasarkan data yang kita dapatkan ada 73% secara langsung, 27% mereka menyalurkan donasinya melalui instansi terkait gitu ya. Dan secara perusahaan Bapak Ibu, pemenang Top Corporate Social Responsibility of the Years 2020, 80% adalah perusahaan swasta dan 20% adalah perusahaan BUMN dan BUMD gitu ya. Secara donasi gitu ya Bapak Ibu, secara total dari 100 perusahaan pemenang yang menyalurkan donasinya di sepanjang periode survei yang kita lakukan lebih dari 1,2 triliun. Nah itu pengantar dari saya, nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab setelah para pemenang achiever pada sore hari ini melakukan sesi speech atau presentasi. Saya kira terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan juga di era new normal ini perusahaan kita terus beradaptasi dengan cepat sehingga kita bisa antisipasi sedemikian rupa supaya bisnis kita terus bertumbuh. Terima kasih. Sukses buat kita semua. Ya, terima kasih Pak Tri atas pemaparannya. Luar biasa sekali. Semoga penghargaan ini dapat terus menjadi motivasi bagi perusahaan-perusahaan peraih Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020 serta perusahaan-perusahaan lainnya untuk terus meningkatkan aktivitas sosialnya terhadap masyarakat yang membutuhkan ya Pak Tri ya. Ya. Sebelum para narasumber sharing kegiatan aksi korporasi mereka masing-masing, perlu saya informasikan di sini bagi teman-teman media yang ingin bertanya bisa langsung via chat ya dengan format nama media serta pertanyaannya. Nah, pertanyaan juga boleh langsung tertuju ke perusahaannya. Dan pertanyaan ini nantinya akan dijawab oleh narasumber setelah sesi sharing ini selesai. Baik, kalau begitu langsung saja kita dengarkan pernyataan dari para narasumber kita yang ada di sini. Kegiatan sosial seperti apa yang sudah dilakukan perusahaan mereka selama masa pandemi berlangsung. Bapak Dudi mungkin sudah hadir? Bisa langsung? Hadir Pak. Oke, Pak Dudi Haji Saputra. Nah, beliau ini adalah Head of Marketing Communication Division PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir. Benar Pak ya? Betul Pak. Koreksi kalau saya salah. Betul Pak. Ya, pada bulan April lalu JNE ini yang saya dapat informasinya telah menyalurkan donasi sebesar kurang lebih 1 miliar Pak ya, yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membantu program-program penanganan wabah virus corona yang berdampak ke seluruh warga ibu kota. Nah, mungkin Pak Dudi bisa menceritakan lebih lanjut seperti apa Pak prosesnya Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Selamat sore. Saya Dudi dari JNE mungkin sudah diperkenalkan. Jadi sebetulnya ada beberapa kegiatan CSR yang kita lakukan. Hal ini memang tergerak ketika pandemi ini mulai masuk ke Indonesia. Dan kami dari perusahaan ekspedisi dan logistik tergerak bahwa memang kami juga memiliki ekspertis yang memang ahli di bidangnya untuk distribusi, terpanggil untuk membantu dari sisi distribusinya, dari sisi donasi dan lain-lain. Hal ini memang sesuai dengan semangat atau tagline di internal JNE yaitu Connecting Happiness. Jadi kita tidak hanya mengantarkan kebahagiaan antara pengirim dan penerima, tetapi juga untuk masyarakat luas. Apalagi di tengah pandemik seperti ini, kita juga turut membantu program pemerintah untuk menanggulangi wabah virus ini. Jadi sedikit flashback ke belakang bahwa sebetulnya hal ini sudah dipersiapkan ketika bulan Januari Februari kita sudah mempersiapkan gugus tugas penanganan COVID ini, baik internal untuk penanganan karyawan dan lain-lain, kemudian eksternal di bagian lebih distribusi dan CSR. Nah, beberapa hal memang telah kita lakukan, Pak. Artinya dari kerjasama secara distribusi, kita sudah melakukan pengiriman gratis, pengiriman APD ke rumah sakit yang dirujuk terkait penanganan COVID, antara lain dari
CT Arsa, dari Transmedia Pak, kemudian Media Group Metro, kemudian MCI Mualaf Indonesia, Yayasan Ana Avanti, kemudian kitabisa.com yang diwakilkan oleh Pak Adi Hidayat pada saat itu, kemudian dari relawan siaga OKOC, Pak Sandiaga, dengan benihbaik.com dengan Andi Etnoya, kemudian dengan 1000 Days-nya Mr. Z, yaitu kiriman alat mandi Pak, alat-alat kebersihan ke Labuan Bajo Pak pada saat itu, kemudian yayasannya Bapak Basuki Cahayapurnama juga, kemudian dengan Cotton Ink juga Pak, dan itu rata-rata memang kita mengirimkan APD ke seluruh rumah sakit di Indonesia. Kemudian kita juga mengirimkan beberapa donasi bantuan untuk penanganan korban COVID, Pak. Dan ini juga kita lakukan donasi untuk penanganan melalui Pemprov terkait. Yang terakhir memang telah dilakukan yaitu kepada Pemprov DKI sebesar 1 miliar rupiah yang diwakilkan dari kami dengan direktur kami yaitu Bapak M. Feryadi, bertemu langsung dengan Pak Anies Baswedan, dan insya Allah minggu depan kami juga mengirimkan donasi juga Pak untuk Pemprov Jawa Barat yang akan diwakilkan oleh Pak Ridwan Kamil sendiri. Nah, hal-hal seperti ini memang kita lakukan, mudah-mudahan yang kita lakukan ini juga sangat bisa membantu dan turut bisa partisipasi dalam penanganan COVID di Indonesia saat ini, Pak. Mungkin hal itu yang bisa saya sampaikan. Apabila mungkin teman-teman wartawan atau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan nanti setelah sesi ini selesai. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dudi atas pemaparannya. Semoga apa yang sudah didonasikan oleh pihak JNE dapat bermanfaat untuk masyarakat luas Pak ya, khususnya terutama dampak dari wabah virus corona ini Pak. Ya, selanjutnya selanjutnya saya akan beralih ke Ibu Tia Oktaviani selaku Marketing Manager PT Mekaya Pharmaceutical. Boleh? Halo Ibu. Halo Pak Dedi. Iya Ibu, gimana kabar Bu? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Ya, saya di sini rekan-rekan media, saya di sini ingin menyampaikan sedikit informasi terkait dengan kegiatan CSR yang dilakukan PT Mekaya ya. Jadi perusahaan ini telah menyalurkan bantuan berupa 4.500 perlengkapan APD serta 500 liter hand sanitizer dan 200 liter disinfektan ke sejumlah rumah sakit yang ada di Kota Bekasi dan Jakarta. Nah, selain itu ada bantuan juga berupa sembako dan hand sanitizer juga kepada masyarakat yang kurang mampu. Benar ya Bu ya? Iya, benar sekali Pak. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa disampaikan langsung Bu Tia. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dedi. Terima kasih juga kepada media online yang telah hadir. Secara singkat saya akan menjelaskan terkait kegiatan CSR PT Mekaya Pharmaceutical. Jadi memang pada tahun ini PT Mekaya melaksanakan ulang tahun yang ke-38 di bulan April. Biasanya kita memang ada perayaan, namun pada tahun ini sedikit berbeda karena kondisinya kita sekarang Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Jadi kami mengubah perayaan tersebut menjadi kegiatan CSR. Sejalan dengan misi kami juga, jadi Mekaya itu selalu tanggap terhadap bencana sosial yang terjadi di Indonesia. Makanya kami melaksanakan kegiatan CSR ini dalam bentuk donasi yang diberikan kepada rumah sakit atau kepada tenaga medis yang berjuang di garda terdepan melawan COVID-19. Donasi ini bentuknya berupa 4.500 alat pelindung diri, yaitu ada masker, kemudian hazmat, kemudian ada gloves juga, kemudian ada boot juga kita berikan kepada tenaga medis.
dan juga 500 liter hand sanitizer, dan juga 200 liter disinfektan. Kemudian selain untuk membantu tenaga medis yang memang merupakan garda terdepan dalam melawan COVID-19, kami juga membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Bantuan yang kami berikan adalah berupa sembako, kemudian hand sanitizer juga, dan juga kami bekerja sama juga dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat menyalurkan bantuan ini kepada masyarakat. Pihak-pihak terkait itu adalah seperti lembaga Yayasan Buddha Suci, kemudian CEO Indonesia, dan juga Infobrand dalam acara Ramadan Berbagi. Harapan kami sih memang ke depannya semoga pandemi COVID ini cepat berakhir, dan juga bantuan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi tenaga medis maupun masyarakat. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari pihak media, saya persilahkan. Terima kasih Pak Dedi. Ya, terima kasih Bu Tia atas penyampaiannya. Luar biasa sekali ya di usia yang ke-38 ya kalau nggak salah ya Bu Tia ya? Iya, benar. Usia Mekaya 38 tahun di mana mungkin perusahaan yang lainnya merayakannya dengan segala cara. Nah, yang dilakukan PT Mekaya ini lebih ke sosial ya Bu ya? Iya, memang sudah seperti tahun-tahun sebelumnya juga Pak, jadi memang kita terbiasa untuk mengikuti kegiatan CSR memang. Seperti tahun lalu ada Gempa Donggala juga, yang 2018 kita ikut juga gitu. Jadi memang bagian dari visi misi kita juga. Oke, seperti nanti itu. kita sambung ngobrol-ngobrol lagi Bu Tia. Ya baik, terima kasih Pak Budi. Nah, selanjutnya saya ingin ke narasumber Bapak Zainal selaku Head of HR and Sustainability Project PT Softtek Indonesia. Boleh disambung? Ya Pak. Halo Pak Zainal. Selamat siang Pak. Ya, kebetulan kami mempersiapkan PPT, tadi sempat kita share juga, apakah dari pihak panitia yang men-share atau mungkin dari kami. Oke, terima kasih. Saya informasikan sedikit dulu Pak ya terkait dengan informasi kegiatan CSR PT Softtek Indonesia. Jadi sama seperti kedua narasumber kita tadi, Softtek juga boleh dibilang ini sangat aktif teman-teman media dalam melakukan kegiatan sosialnya. Nah, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini nih, di mana semua perusahaan yang ada di Indonesia tengah berlomba untuk melakukan kegiatan CSR mereka masing-masing, tak terkecuali dengan PT Softtek Indonesia. Nah, bahkan kabar terbaru yang saya dapat nih tak kurang dari sekitar 26.000 popok dewasa confidence pembalut Softex dan Softex celana menstruasi disalurkan perusahaan ini untuk tenaga medis perempuan di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Bukan cuma itu saja nih teman-teman media. Bahkan perusahaan ini juga telah menyalurkan 13.000 popok bayi sweetie, 12.000 botol hand sanitizer, 680 bungkus tisu basah, 14.000 masker, dan 7.000 daily mask bagi masyarakat yang kurang mampu atau yang terdampak. Oke, mungkin untuk lebih detailnya bisa dijelaskan langsung oleh Bapak Zainal ya. Silakan Pak Zainal. Baik, saya sendiri yang share mengenai materi presentasinya. Terima kasih dari panitia yang sudah memberikan kesempatan. Dan selamat siang, salam sejahtera kepada teman-teman rekan media. Baik, dari kami PT Softtek Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang personal hygiene dan health, di mana kami mempunyai visi perusahaan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di Indonesia. Nah, sebelum pandemi COVID-19 itu ada di Indonesia, kami juga telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan CSR yang salah satunya adalah dilakukan oleh karyawan kami di bawah naungan wadah yaitu Softtek Care Club. Jadi saya ada 2 slide, nanti saya akan mempresentasikan terkait dengan kegiatan CSR yang berbasis partisipasi aktif dari karyawan, didirikan di tahun 2016 dengan nama Softtek Care Club,
di mana yang menjadi aktor utama untuk kegiatan sosial ini adalah para karyawan itu sendiri. Tujuannya adalah kami ingin melatih para karyawan kami itu jiwa leadership, kepemimpinan, kemudian karyawan kami juga memiliki semangat berbagi atau semangat sosial, dan tentunya ini sebagai salah satu sarana bagi perusahaan untuk meningkatkan engagement dan meningkatkan productivity di perusahaan. Sepanjang tahun 2019, kalau saya boleh cerita secara impact number, fokus kami ada di 3 pilar. Pilar pertama yaitu sosial. Misalkan kami sangat aktif dalam hal, misal ada bencana dan kami sangat aktif dalam kegiatan tanggap darurat bencana ataupun kegiatan sosial seperti kunjungan kepada panti asuhan maupun panti jompo, karena itu juga sesuai dengan produk yang kami miliki. Kemudian yang kedua adalah pilar pendidikan, di mana fokus kami adalah kepada pendidikan anak usia dini. Dan sampai saat ini kami memiliki 6 sekolah binaan yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, kemudian Sidoarjo, dan Labuan Bajo. Untuk karyawannya sendiri yang terlibat dalam kegiatan sosial yang kita sebut Softech Care Club, itu tahun kemarin ada 409 karyawan yang terlibat secara aktif, di mana 12.000 penerima bantuan sepanjang 2019 yang tersebar di 20 kota dan 11 provinsi. Dan yang mau saya sedikit share terkait dengan kegiatan-kegiatan unggulan di PT Softech Indonesia, yang pertama adalah kami menjadi pioner perusahaan pertama yang memproduksi popok bayi di Indonesia, melakukan kegiatan sustainability, di mana kami mengolah sampah popok bayi bekas menjadi sesuatu hal yang berharga, menjadi sesuatu hal yang bernilai. Jadi kami menggunakan, bekerja sama dengan Guna Olah Limbah, di mana kami berhasil melakukan olahan dari sampah popok menjadi barang yang disebut poprik, atau disebut atau yang dinamakan popok dari popok, batu bata dari popok, poprik, dan kemudian ada substitusi yaitu minyak tanah. Dan sepanjang tahun 2019 sudah ada kurang lebih 5 ton sampah popok bayi yang berhasil kami olah. Selain itu, program unggulan yang kedua adalah di mana marketing kami, tim brand kami, tentunya di bidang produksi pembalut, bekerja sama dengan UNICEF, untuk membantu edukasi terkait dengan pendidikan menstrual bagi remaja-remaja putri yang tersebar di Indonesia Timur, di Papua Barat, di Nusa Tenggara Timur, melalui gerakan yaitu WASH, Water, Sanitation, and Hygiene Program. Dan tentunya kegiatan ini akan berkelanjutan hingga 3 tahun ke depan. Nah, apa saja yang sudah kita lakukan selama pandemi COVID melanda Indonesia? Tentunya pertama kami melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh tenaga medis dalam menjalankan tugasnya, di mana pada saat mereka merawat pasien yang harus menggunakan APD lengkap, mereka bahkan harus menggunakan APD itu selama 8 jam tiap harinya. Mengingat juga pada saat awal-awal pandemi COVID, ada keterbatasan APD sehingga mereka tidak bisa dengan mudah untuk membuka APD maupun mengganti APD. Nah, karena kita melihat ada kesulitan dari tenaga-tenaga medis, oleh karena itu, betul yang tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak, kami mendonasikan 26.000 popok dewasa confident, yaitu popok dewasa confident, pembalut Softech, dan Softech celana menstruasi, yang kami donasikan secara langsung kepada Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Selain itu, kami juga mendistribusikan 650 APD ke berbagai fasilitas kesehatan, baik di Jakarta, Surabaya, maupun kota-kota besar lainnya. Kami harapkan bantuan tersebut bisa menjadi solusi bijak dan memberikan proteksi bagi tenaga medis selama mereka bertugas. Tidak berhenti di situ, kami juga menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak berupa 13.000 popok bayi dengan brand kami Sweety, 1.200 botol Softies Hand Sanitizer merupakan produk terbaru kami, PT Softech, 680 tisu basah, dan 14.000 masker kain, serta 7.000 Softies
daily mask atau masker. Tentunya bantuan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, mengingat pandemi ini mungkin akan cukup lama melanda di Indonesia sampai kita menemukan new normal yang baru, dan bantuan-bantuan tersebut akan tetap berlanjut dan kami salurkan ke beberapa rumah sakit di Sumatera, Kalimantan, dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia, yang dalam waktu dekat kami juga akan menyalurkan bantuan 1.000 paket sembako bagi warga yang terdampak di sekitar area lokasi produksi kami di Sidoarjo, Karawang, dan Tangerang. Juga kami bekerjasama dengan pihak kitabisa.com, di mana kami akan memberikan bantuan kurang lebih 4.400 makanan gratis bagi petugas medis yang menjalankan tugasnya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Tidak hanya itu saja dari perusahaan, karyawan kami juga menggalang dana di platform kitabisa.com. Sampai dengan tanggal 29 Mei kemarin, dana yang berhasil dikumpulkan oleh teman-teman karyawan PT Softtek Indonesia berjumlah 126 juta dan berhasil didistribusikan juga dalam bentuk bantuan APD, masker, dan peralatan medis lainnya kepada rumah sakit yang tadi saya sebutkan di Sumatera dan Kalimantan. Semoga dengan kita berkolaborasi, dengan berkolaborasi baik itu dari pihak swasta, pemerintah, dan mungkin semua pihak, kita juga bisa membantu meringankan beban pandemi yang melanda di negara kita ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainal atas pemaparannya. Luar biasa sekali ya donasi yang disalurkan PT Softtek Indonesia ini. Semoga apa yang sudah disalurkan, apa yang sudah didonasikan kepada yang membutuhkan tentunya sangat bermanfaat baik bagi perusahaan atau masyarakat luas. Ya, lanjut ke narasumber selanjutnya, ada Ibu Silvana. Boleh? Ibu Silvana, bisa? Halo, halo Bu Silvana. Ya, teman-teman media. Jadi Ibu Silvana ini beliau adalah brand manager dari Ice Group, Bu ya? Iya, benar, Ice Group. Iya, audiens dan rekan-rekan media di sini mungkin juga pasti ingat betul di mana es krim Ice sendiri ini pernah menjadi sponsor Asian Games 2018 Jakarta Palembang, Bu ya? Benar sekali, Pak. Ya, dan kontribusi Ice ini dalam perhelatan Asian Games ini rupanya berdampak pada meningkatnya brand awareness Ice itu sendiri. Buktinya kini nama Ice telah melekat di hati masyarakat, khususnya para pecinta es krim tanah air. Nah, perusahaan ini juga turut mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, mungkin Ibu Silvana bisa langsung share nih Bu ke teman-teman media apa aja yang kegiatan sosial apa aja yang sudah dilakukan Ice Group sepanjang pandemi COVID-19 ini, Bu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Ice Group untuk memaparkan sedikit apa yang telah kami lakukan pada misi kemanusiaan CSR. Nah, beberapa waktu lalu Ice Group bekerja sama dengan Gerakan Pemuda Ansor atau yang disebut GP Ansor. Kita telah menjalankan misi kemanusiaan bersama 13 rumah sakit rujukan COVID-19 dan 1 instalasi peristirahatan tenaga medis COVID-19. Kegiatan kemanusiaan, misi kemanusiaan ini dilakukan dimulai dari tanggal 20 April 2020. Misi ini kita laksanakan bukan saja pendekatan penyembuhan pada aspek medis, tetapi juga pada aspek psikologis para tenaga medis dan suasana di berbagai rumah sakit rujukan COVID-19. Termasuk juga instalasi tempat para tenaga medis beristirahat. Nah, misi kemanusiaan yang dimotori oleh Gerakan Pemuda Ansor ini, kita mendistribusikan sumbangan yang terdiri dari APD, yang terdiri dari baju hazmat, kacamata pelindung, masker medis, dan alat pengukur suhu atau termogan. Dan pastinya Ice Group dikenal masyarakat sebagai perusahaan es krim berkualitas yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tidak lupa kami juga ikut menyumbangkan tidak kurang dari 500.000 es krim kepada para tenaga medis di
13 rumah sakit, dan 1 instalasi peristirahatan tenaga medis. Untuk sebagai menambah keceriaan mereka pada saat mereka bekerja di rumah sakit, dan itu juga merupakan yang tadi saya sebutkan sebagai pengobatan dalam aspek psikologis para tenaga medis. Kemudian es krim yang kami distribusikan itu adalah inovasi terbaru dari Ice Group pada saat masa pandemi COVID-19 ini, yaitu es jeruk dengan vitamin C tinggi yang sangat cocok untuk menambah keceriaan, yang tentunya bisa menambah imun tubuh semakin kuat bagi para tenaga medis dan juga relawan. Kami mengharapkan dengan ada bantuan APD dan es krim ini bisa menambah keceriaan dan juga melindungi tenaga medis dalam melawan COVID-19 ini. Dan rumah sakit yang kami rujukan yang menerima bantuan kemanusiaan ini antara lain adalah RSUD Koja, RSUD Cengkareng, RSUD Kramat Jati, RSPGI Cikini, RSUD Mampang Perapatan, RSUD Pesanggerahan, RS Graha Permata Ibu, RSUD Bantar Gebang, RSUD Ciawi, RSUD Balaraja, RSI Al-Afaq Rembang, RS Anissa Bekasi, RS Darurat Wisma Atlet, dan 1 instalasi peristirahatan tenaga medis di Hotel The Media. Dan rumah sakit rujukan ini tersebar di Jabodetabek dan Jawa Tengah Rembang. Dan kami mengharapkan CSR ini tidak berhenti sampai di sini saja. Kedepannya kami tetap akan fokus untuk memberikan lebih banyak bantuan kepada tidak saja tenaga medis, tetapi juga masyarakat umum untuk melawan COVID-19 ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Silvana sudah berbagi cerita kepada kami semua yang ada di sini. Semoga kebaikan yang sudah disalurkan perusahaan dapat memberikan dampak positif untuk semuanya, Bu ya. Nah, selanjutnya saya akan ke Ibu Wiwin Dwi Herawati nih. Beliau adalah Chief Marketing Officer dari PT Secepat Express Indonesia. Boleh bergabung, Bu? Selamat sore, Pak. Halo, Bu Wiwin. Apa kabar, Bu? Ya, Pak Didi. Baik, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ya, sekedar informasi nih. Ya, sekedar informasi buat teman-teman media. Jadi si cepat ini sendiri berhasil mencatatkan kenaikan sebesar 41% dalam 14 di bulan Mei ya, Bu ya. Di bulan Mei selama bulan Ramadan, Bu ya. Mencatatkan kenaikan sebesar 41%. Nah, peningkatan ini terjadi karena adanya perubahan dari kebiasaan masyarakat yang sekarang lebih banyak bertransaksi melalui online. Selamat ya, Bu ya. Halo Ibu Win, bisa? Iya, oke. Saya mulai ya, Pak. Ya, boleh Bu, silakan. Ya, saya mungkin akan share untuk presentasi dari Si Cepat. Mungkin untuk Bapak Ibu yang belum tahu siapa itu Si Cepat, jadi saya di sini at glance saya jelaskan dulu. Si Cepat itu adalah courier company yang di mana kami sudah berdiri sejak tahun 2014. Jadi kalau yang tadi sudah 38 tahun gitu ya, kalau kita baru 6 tahun nih Pak. Jadi saat ini kita merespon dari dampak pandemi COVID-19 ini dengan beberapa action, antara lain untuk internal kami sendiri, kami melakukan beberapa aturan atau policy yang menjamin kebersihan dan kesehatan para karyawan Si Cepat itu sendiri dengan pada saat memasuki ruang kerja itu ada body temperature checking, kemudian harus mencuci tangan, dan kami juga menyiapkan hand sanitizer dan masker untuk seluruh karyawan, terutama untuk karyawan yang ada di garda depan yaitu para kurir. Jadi setiap hari pada saat mereka pick up barang maupun mengantarkan barang itu sudah dilengkapi dengan perlengkapan seperti masker, kemudian hand sanitizer dan sarung tangan. Kemudian selain itu juga kami memastikan untuk seluruh
paket yang masuk ke hub kami itu harus disterilisasi. Jadi ada penyemprotan terlebih dahulu untuk paket-paket yang masuk ke hub kami. Kemudian pada saat paket itu keluar juga sama dilakukan sterilisasi lagi, dan tandanya kami juga melakukan penandaan di paket tersebut dengan mencap pass sterilization. Jadi barang-barang itu sudah kami lakukan untuk sterilisasi di gerai kami. Nah, kemudian kami juga melakukan beberapa aktivitas untuk CSR ini, antara lain kami mengirimkan beberapa APD ke seluruh Indonesia ke rumah sakit. Jadi APD ini bukan si cepat yang membeli, tapi kami memberikan gratis ongkir untuk seluruh masyarakat yang kira-kira ingin menyumbangkan APD-nya untuk rumah sakit, klinik, dan puskesmas di seluruh Indonesia, tapi tidak tahu cara penyalurannya kemana. Jadi ini bisa kontak langsung dengan si cepat, dan kami akan pick up barangnya, kemudian kami mengantarkan ke beberapa rumah sakit, klinik, dan puskesmas yang memang sudah ada di dalam list kami. Jadi kami sudah bekerja sama juga dengan We Care Indonesia, dan saat ini sudah lebih dari 3.500 paket APD yang kami kirimkan ke seluruh Indonesia. Kemudian kami juga kemarin ini melakukan pengiriman 30.000 paket sembako, atau lebih tepatnya donasi beras kepada seluruh penduduk yang memang langsung terdampak dengan COVID-19 ini di wilayah Jabodetabek, Palembang, NTT, dan Sulawesi. Seluruhnya ada 30.000 kantong. Nah, pada kesempatan ini kami bekerja sama juga beberapa relawan dari TNI AD, kemudian dari kepolisian, dan ada dari beberapa gerakan juga membantu untuk mendistribusikan beras dari si cepat ini. Kemudian kami juga salah satu sponsor dari gerakan memakai masker gratis atau Gemas, di mana gerakan ini adalah merupakan salah satu inisiasi dari satu yayasan yang ingin membantu usaha pemerintah dalam mewajibkan masyarakat menggunakan masker, sehingga segera pandemi ini berakhir dengan cara kita sudah melakukan tindakan preventif dengan cara memakai masker. Nah, masker ini ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu, jadi diberikan secara gratis, dan sampai dengan tanggal 1 Juni kami sudah mendistribusikan sebanyak 2.424.000 lebih masker ke seluruh Indonesia, dan ini tidak dikenakan biaya ongkir. Activity lainnya adalah kami juga ikut serta mensponsori Yayasan Rantai Kebaikan, yaitu dengan cara memberikan sumbangan berupa nasi bungkus, semuanya ada 100.000. Nah, ini juga sama diberikan kepada masyarakat yang terkena langsung dampak pandemi COVID-19 ini. Yang lainnya yang belum saya tuliskan di sini adalah beberapa waktu yang lalu kami juga mensupport dari Yayasan Happy Hearts Indonesia, yaitu untuk membantu pembangunan sekolah di NTT, sekolah SD di Nangane. Itu juga salah satu sekolah di mana anak-anaknya belum bisa belajar dari rumah karena tidak ada fasilitas internet, apalagi laptop atau komputer. Jadi sekolahnya itu sendiri memang harus diperbaiki kondisinya sehingga anak-anak itu bisa bersekolah dengan nyaman, dengan bersih, supaya juga bisa terhindar dari pandemi ini. Begitu Pak Didi, sekilas yang bisa saya share dari activity si cepat selama pandemi ini berlangsung. Yap. Terima kasih Bu Wiwin atas penyampaiannya, luar biasa sekali.
Semoga dengan diraihnya penghargaan ini oleh Secepat dapat menjadi pemicu perusahaan ya Bu ya, untuk terus melakukan aksi CSR-nya gitu. Ya. Terima kasih. Tadi rekan-rekan media barusan kita sudah mendengar 5 narasumber yang mereka memaparkan terkait dengan kegiatan aksi CSR mereka masing-masing, dan masih ada satu narasumber lagi. Untuk narasumber kita yang terakhir ini ada Ibu Kuspriani. Beliau ini menjabat sebagai Kepala Unit PKBL PT Taspen Persero. Halo Ibu Kuspriani. Ya, halo Bapak. Ya, dalam aksi korporasinya ini PT Taspen menyalurkan Sanifresh ukuran 500 ml, hand sanitizer ukuran 5 liter, masker, dan 2.000 tablet vitamin C kepada para pegawai negeri sipil ya Bu ya? Ya, langkah ini dilakukan untuk memerangi wabah virus corona yang semakin masif terjadi di Indonesia. Nah, selengkapnya mungkin kita bisa dengarkan pemaparan dari Ibu Kuspriani ya Bu ya? Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, Pak Dedi, teman-teman dari beberapa perusahaan dan media. Saya sebelumnya mungkin memperkenalkan dulu Pak, apa itu Taspen, karena tidak semua orang mungkin mengenal, apalagi yang dari pihak swasta. Taspen itu adalah asuransi sosial pegawai negeri, jadi peserta kami adalah pegawai negeri di seluruh Indonesia. Nah, kami adalah di bawah Kementerian BUMN. Dari Kementerian BUMN sendiri itu mempunyai ketentuan bahwa maksimal 4% dari laba setiap tahun itu harus dialokasikan untuk bina lingkungan dan CSR-nya. Nah, dalam rangka bencana COVID-19 ini, kita menggunakan anggaran bina lingkungan dan CSR tadi. Nah, dari kementerian juga sudah dihimbau kepada seluruh BUMN yang tadinya kita hanya sekian persen saja untuk bencana, karena pandemi ini sudah dianggap bencana. Nah, itu kita boleh menjadi sampai dengan 30% anggaran digunakan untuk bencana ini tadi. Nah, tadi yang disampaikan Pak Dedi itu hanya sebagian kecil saja Pak bantuan kami, karena sebenarnya kami juga membantu dari Sabang sampai Merauke, karena kebetulan kami punya 57 cabang tersebar dari Banda Aceh sampai ke Jayapura dan Manokwari. Nah, ini saya bisa tayangkan sedikit. Karena memang kebetulan peserta kami adalah PNS, jadi kami memang lebih fokus ke PNS bantuannya. Ada 57 kantor cabang, waktu itu kita membantu memang masker dan hand sanitizer dengan totalnya 1,8 M lebih. Kemudian kepada kementerian-kementerian, Kejati, Mahkamah Agung, Dirjen Dukcapil, dan BKN, itu juga sama hand sanitizer, disinfektan, vitamin, dan masker itu sebesar 462 juta. Kemudian untuk tim medis di Grand Cempaka, kebetulan Grand Cempaka itu letaknya di samping kantor kami juga membantu berupa masker, hand sanitizer, hand soap, disinfektan, dan vitamin dan susu. Itu kebetulan memang permintaan dari mereka karena mereka butuh. Itu senilai 50 juta. Kemudian tim medis di 3 rumah sakit di Pematang Siantar, dan ini kebetulan agak kurang sedikit nih, dan 2 rumah sakit di Makassar, itu kami memberikan bantuan baju APD sebanyak 750 piece dan masker sebanyak 3.300 masker N95. Totalnya itu 125 juta. Kemudian yang ini sedang kita proses, ini bantuan untuk ke tim medis di Wisma Atlet Kemayoran. Ini bantuannya kita tidak menggunakan anggaran CSR sendiri, tapi anggaran dari perusahaan murni. Karena kami juga digalakkan dari perusahaan untuk berdonasi setiap karyawan. Jadi kita diwajibkan dipotong infak sebesar 2,5% per karyawan. Itu dikumpulkan dan didonasikan untuk bantuan wabah COVID ini. Di situ kita sudah siapkan Pak APD sebanyak 5.000 piece, masker N95 itu sebanyak 8.000 piece, dan safety goggles itu 500 piece. Totalnya bantuannya 1.076 juta.
Kemudian kita tidak hanya membantu eksternal tapi juga ke internal Taspen. Yang ini anggarannya tidak menggunakan beban Bina Lingkungan dan CSR, tapi ini pakai tanggap darurat karena ini merupakan bencana, jadi kita juga punya dana tanggap darurat itu ke seluruh karyawan Taspen di seluruh cabang 57 cabang se-Indonesia tadi itu sebesar 2,264 M. Total semua untuk bantuan APD itu sebesar 5,8 M. Kemudian selain bantuan APD, kita juga membantu sembako kepada seluruh ASN dan masyarakat sekitar lingkungan kantor. Untuk 57 kantor cabang Taspen, kita memberikan bantuan senilai 1,1 M. Total paketnya 18.133. Kemudian untuk kementerian-kementerian, ini bukan untuk ASN di kementerian, tapi lebih untuk ke tenaga outsourcing-nya di kementerian, itu sebanyak 1.400 paket, totalnya 138.500.000, kemudian 500.000. Kemudian untuk masyarakat, kita juga peduli masyarakat lingkungan kantor kami, khususnya di kantor pusat, di Cempaka Putih, kita juga membantu sebanyak 1.310 paket sembako, dan untuk masyarakat Buleleng di Bali itu juga kita membantu sebanyak 800 paket. Total bantuan kita semuanya 21.643 paket sembako. Total bantuan Taspen semuanya adalah 7,265 M. Kemudian kita juga ikut penggalangan dana melalui donasi kitabisa.com. Sudah dari mulai pertengahan Mei kemarin kita coba membantu, dan bagi penyandang dananya akan dilipat gandakan oleh Taspen, Pak. Jadi maksudnya kalau menyumbang 100.000, Taspen akan nambahin 100.000 lagi. Dalam waktu yang hanya 1 minggu kita sudah berhasil mengumpulkan dana sebesar 300 juta. Nah, itu yang nanti juga akan disalurkan kepada untuk bantuan-bantuan COVID. Jadi mungkin itu Pak penjelasan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kuspriani atas penyampaiannya. Ya, teman-teman media sekalian, sudah 6 narasumber kita pada sore hari ini menyampaikan informasinya terkait kegiatan mereka, kegiatan CSR mereka masing-masing. Dan boleh saya bergabung dengan Bapak Tri Raharjo lagi? Siap. Nah, Pak Tri, sepertinya ini sudah banyak nih Pak pertanyaan yang masuk nih Pak. Siap. Ya, saya akan coba bacakan. Tapi sepertinya karena berhubung waktu juga, mungkin hanya beberapa ya Pak ya yang bisa kita sampaikan ya Pak ya. Ya. Yang bisa saya bacakan. Mungkin dari saya bacakan satu persatu. Ada Bapak Mashud dari portal Investor Daily. Nah, ini bertanya kepada Pak Tri. Tadi dikatakan ada 3 metode penilaian dalam survei, yaitu konsep, CSR Impact, dan CSR Donation Value. Nah, mau dipaparkan bobot penilaian dari masing-masing metode penilaian tadi. Nah, apakah ada penilaian cakupan atau luas distribusi bantuan? Karena pandemi ini hampir terjadi di seluruh Indonesia. Dan ini ada 2 pertanyaan, bisa langsung dijawab atau seperti apa Pak? Oke, boleh. Langsung dijawab aja Pak Tri, boleh? Ya. Siap. Oke, dari Investor Daily ya. Ya. Oke, Mas siapa tadi namanya? Pak Mashud. Pak Mashud ya. Ya. Oke, selamat sore Pak Mashud dari Investor Daily. Nah, kita memang menggunakan 3 parameter penilaian. Yang pertama adalah dari sisi konsepnya, kita menggunakan skala Likert sehingga kita menilai seberapa kuat konsep kegiatan dari CSR-nya. Yang kedua adalah impact secara nyata yang bisa masyarakat rasakan gitu ya. Artinya seberapa banyak orang yang menerima manfaat dari kegiatan corporate social responsibility ini. Yang ketiga adalah donation value, berapa nilai kalau diuangkan itu senilai seberapa besar, itu juga kita ukur. Nah, untuk mengenai cakupan distribusi,
memang berdasarkan survei yang kita lakukan, Bapak Ibu, ada perusahaan yang sifatnya nasional, ada yang sifatnya multinasional, ada yang mereka cakupannya adalah wilayah lokal gitu ya. Tapi di dalam yang masuk ke dalam top 100 ini juga tidak banyak juga beberapa perusahaan dari daerah gitu ya. Kenapa cakupan wilayah kita tidak masukkan, karena memang perusahaan ini bersifat beda-beda gitu ya. Ada yang nasional, ada yang multinasional, ada yang daerah, sehingga secara cakupan wilayah pendistribusiannya kita tidak masukkan ke dalam penilaian. Tapi di dalam data kami memang mereka melakukan kegiatan corporate social responsibility-nya, ada yang di wilayah Jabodetabek, ada yang wilayah nasional, ada yang di wilayah di sekitar perusahaannya. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang melakukan kegiatan corporate social responsibility. Itu Mas Dedi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Masud, portal Investor Daily. Nah, ada lagi pertanyaan dari Bapak Kormen, industri.co.id. Nah, pertanyaannya ini ditujukan untuk Si Cepat. Nah, belakangan ini Si Cepat ini cukup ramai pemberitaannya di dunia maya, dan pembukaan cabang juga semakin ramai gitu kan. Untuk kegiatan CSR juga dipantaunya oleh Bapak Kormen ini beritanya cukup gencar, alat kesehatan gitu khususnya. Nah, ini kalau tidak salah bebas ongkos kirim menurut Pak Kormen sendiri. Nah, secara umum sendiri bagaimana volume pengiriman sebelum dan sesudah Lebaran kemarin? Nah, ini bisa boleh dijelaskan? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Kormen. Jadi mengenai pengiriman yang dilakukan oleh Si Cepat sebelum dan sesudah Ramadan gitu ya, atau enggak sebelum masa pandemi ini sendiri, sebetulnya kami boleh mengatakan bahwa tidak ada penurunan untuk pengiriman volume paket Si Cepat itu sendiri. Nah, kemudian memasuki pandemi, kalau untuk beberapa ekspedisi memang mengalami masa yang cukup sulit. Untuk kami sendiri itu alhamdulillah ada kenaikan sebesar 41%, mengingat yang tadi disampaikan di awal mungkin ya oleh Pak Didi sendiri bahwa behavior masyarakat Indonesia sekarang berganti dari belanja offline menjadi belanja online. Ya, sudah. Oke, sudah. Saya rasa mudah-mudahan bisa cukup menjawab ya untuk Bapak Kormen dari industri.co.id. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin ini saya rasa pertanyaan terakhir ya, karena berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 15.30. Langsung saja saya bacakan dari Bapak Agus. Beliau ada wartawan dari Warta Ekonomi, mau bertanya kepada umum untuk seluruh penerima penghargaan. Nah, yang pertama, apakah dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat perusahaan menambah alokasi dana CSR? Yang kedua, berapa persen dana CSR yang dialokasikan untuk bantuan COVID-19? Dan yang ketiga, mengingat kondisi pandemi yang diprediksi akan berlangsung lama, apakah bantuan akan terus diberikan? Nah, mungkin ini lebih spesifik karena ini kan untuk seluruh penerima penghargaan gitu. Mungkin pertanyaan pertama bisa dijawab kalau tadi pihak Si Cepat. Sekarang boleh dari pihak JNE mungkin, boleh? Terima kasih Pak atas untuk pertanyaan nomor 1, boleh Pak dijawab Pak? Apakah dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat perusahaan menambahkan alokasi dana CSR-nya gitu? Oke, untuk sebetulnya alokasi dana CSR yang kita tetapkan setiap tahunnya itu sudah mencukupi atau bahkan sudah dilaksanakan dengan baik.
kalau jumlahnya sekitar miliaran rupiah, artinya dalam 1 tahun itu kita bisa, karena ban ini masih berjalan dan donasi juga masih berjalan, dan kita tetap akan mensupport atau tetap mengirimkan bantuan atau alokasi dana CSR, sehingga alokasi dana CSR masih belum bisa dihitung secara signifikan apakah akan ditambahkan atau tidak, tapi setidaknya jumlah miliaran yang kita lakukan itu sudah tercover. Bahkan apabila perlu ditambahkan, kita akan bisa mengalokasikannya kembali. Bahkan yang sudah kami lakukan hingga saat ini, seluruh kiriman atau bantuan itu dilakukan kerjasama dengan beberapa instansi terkait dengan LSM, itu semuanya free. Itu bebas ongkir dari kiriman hand sanitizer, APD maupun alat-alat yang dialokasikan untuk digunakan untuk penanganan COVID. Kiriman kita telah lakukan dari Aceh hingga ke Papua, dari Sentani, Asmat, Pak hingga Manokwari, dan itu sudah kita lakukan hingga saat ini. Dan apakah akan berakhir sampai kapan? Hingga pandemi ini juga kita menuntut untuk tetap untuk kontribusi, Pak. Jadi hingga sampai kapan batas waktunya, sampai dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya dan untuk Indonesia. Oke, cukup ya untuk pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2 mungkin bisa saya ajukan ke Bapak Zainal Abidin selaku Head of HR and Sustainability Project PT Softtek Indonesia. Boleh? Pertanyaannya adalah berapa persen dana CSR yang dialokasikan untuk bantuan COVID-19, Pak? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaan dari Pak Agus, Warta Ekonomi. Sebetulnya sama Pak, seperti yang dijelaskan oleh teman rekan kita dari JNE ya, bahwa yang pertama PT Softtek Indonesia sangat mendukung dan akan berkontribusi untuk menyalurkan bantuan hingga pandemi ini berakhir. Kita juga tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhirnya, sehingga sesuai dengan pilar yang tadi saya jelaskan di depan, bahwa fokus PT Softtek Indonesia di bidang sosial, dan pandemi ini sudah dianggap menjadi bencana nasional. Oleh karena itu, jika Bapak menanyakan apakah berapa persen dana CSR-nya, kami akan menjawab dana CSR kami fleksibel, Pak. Mengingat pandemi ini kita juga tidak tahu kapan akan berakhir, dan dalam waktu ke depan kami juga akan tetap membantu semua pihak yang terdapat akibat dari pandemi ini. Demikian, Pak. Ya, saya rasa jawaban dari Pak Zainal Abidin ini sudah mewakili pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 ya. Dan karena mengingat kondisi pandemi ini diprediksi berlangsung lama, tadi Pak Zainal juga bilang bantuan akan terus diberikan ya Pak ya? Betul Pak. Oke, untuk teman-teman media nih, terima kasih atas partisipasinya. Bagi teman-teman media yang pertanyaannya belum terjawab, nanti bisa langsung, mohon maaf ya, akan dijawab setelah ini, nanti saya sampaikan ke narasumber masing-masing. Oke, sebagai penutup kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk para narasumber bisa menyiapkan pose terbaiknya masing-masing. Silakan. Oke, sudah? 1, oke, 1, 2, 3, sip. Sudah? Oke, lagi? Sudah, oke. Baik, kepada teman-teman media yang terima kasih kepada teman-teman media yang telah bersedia hadir dalam acara online press conference Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020 ini. Tak lupa saya ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020. Ada PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, lalu PT Mekaya Pharmaceutical, PT Softtek Indonesia, PT Telkom Indonesia, Ice Group, PT Sicepat Express Indonesia, PT Taspen Persero, serta 93 perusahaan lainnya. Sekedar informasi untuk seluruh achiever, setelah ini kita akan pindah ke meeting room sebelah untuk masuk ke acara award ceremony yang saat ini sedang dipersiapkan oleh tim. Nah, nanti untuk linknya sendiri akan dikirimkan ke WA masing-masing. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.